mendingan pemerintah aja deh yang mengorbankan dirinya untuk kencangkan ikat pinggang. Kamu jangan maling uang rakyat. Gitu. Dan itu disebutkan sampai 2-3 kali diulang. 3 atau 4 tahun dari sekarang, pertumbuhan ekonomi kita udah harus 8%. Itu artinya apa? Presiden nggak mau ngambil jalan gampang. Welcome to Bebas Bicara. Mantap. Luar biasa. Hari ini kita kedatangan tamu spesial lagi, Bang Angga. Ya kan? Kita kedatangan Bang Dede Uki Prayudi. Oke. Juru bicara kantor komunikasi Presiden. Selamat datang, Bang Uki. Terima kasih sudah mengundang. Siap, Bang Uki. Bang Uki. Nah, Bang Uki. Bahas apa kita nih? Nah, kita mau bahas karena yang datang adalah juru bicara kantor komunikasi Presiden. Pasti kita akan membincangkan isu-isu terkini lah. Ya kan, yang memang harus kita bicarakan, bincangkan di meja ini, di Bebas Bicara. Pertama gini, Bang. Kita akhir-akhir ini melihat, mengamati ya, ada eskalasi unjuk rasa lah, gitu kan, terkait dengan evaluasi 100 hari Pak Presiden Prabowo, dan di dalamnya itu ada isu-isu juga yang berkembang. Salah satunya misalnya soal efisiensi anggaran. Nah, kalau melihat itu, Bang Uki, responsnya seperti apa gitu, Bang? Ya, kalau kita melihat demonstrasi beberapa hari yang lalu ya. Para mahasiswa, ada yang jaketnya kuning, kan, ada yang biru tua, ada yang hijau, dan lain-lain. Kami mengapresiasi itu, karena inilah demokrasi, gitu. Jadi setiap orang di sini berhak bebas ya untuk berkumpul, berserikat, dan mengutarakan apa yang menjadi pendapatnya, apa yang menjadi aspirasinya. Jadi apa yang kita lihat kemarin itu adalah wujud dari demokrasi yang sehat, ya. Para mahasiswa sedang menikmati hak-hak mereka di dalam iklim demokrasi yang sehat dan tidak diganggu sama sekali, gitu. Tapi yang jelas ya, ada koridor-koridor terkait dengan sejauh mana demonstrasi ini bisa dilakukan dalam kaitannya dengan keamanan dan kenyamanan publik, misalnya ya. Jadi nggak boleh ngerusak fasilitas umum, kan kemarin nggak ada yang rusak. Ya kan, jadi kita apresiasi dong kawan-kawan ini. Harus. Atau misalnya jangan sampai Anarkis. larut malam, anarkis, gitu-gitu kan. Dan kita ngelihat lah kemarin itu semuanya berjalan kondusif, walaupun masa yang datang ya lumayan besar ya. Tapi tetap kondusif, tidak ada anarkisme, dan ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, ya pulangnya juga dengan dengan damai lah ya, dengan damai, tertib, dan kita mengapresiasi itu, gitu. Nah, artinya Pak Presiden juga melihat ini sebagai sesuatu yang positif ya, Bang, karena ini bentuk daripada penyaluran ekspresi dan juga kebebasan berpendapat. Betul. Jadi kami juga menyadari betul ya bahwa yang namanya mahasiswa, para pelajar ini adalah kaum intelektual, dan mereka itu adalah orang-orang yang menjaga aspirasi atau menyuarakan kekhawatiran publik, gitu. Yang namanya kekhawatiran ini kadang-kadang ya ini perlu dijawab, misalnya jawaban udah nggak usah khawatir, kayak gitu loh. Atau mungkin kekhawatiran yang ya ini mungkin memang harus disambut, gitu ya, harus disambut. Atau mungkin ada kritik yang memang harus kita anggap ya, yang namanya kritik itu ibaratnya vitamin atau obat gitu ya, pahit di lidah, tapi ketika kita konsumsi dia menyehatkan badan, kan gitu. Berbeda dengan misalnya kita sukanya manis-manis terus nih, kita konsumsi yang manis-manis terus malah kita diabetes, misalnya kayak gitu ya. Ya, jadi Presiden itu sangat pertama menghormati hak para pelajar, para mahasiswa untuk menggunakan civil rights mereka lah, untuk berkumpul, berserikat, dan mengungkapkan pendapat. Lalu yang kedua, Presiden juga melihat isi tuntutan dari para mahasiswa ya dapat dikatakan ada yang perlu diluruskan, ada gitu ya, atau misalnya ada yang sedang diupayakan juga ada, gitu, dan lain-lain gitu ya. Jadi inilah iklim demokrasi yang sehat, gitu. Bang Uki ini abang saya, Bang Arsul. Siap. Ini abang saya. Tapi ini agak lebih dalam nih, Bang Uki. Ya. Unjuk rasa yang terjadi ini kan salah satunya didorong oleh gerakan kekecewaan, karena ini kan sudah melampaui 100 hari Pak Prabowo Gibran ya. Nah, salah satu yang kecewa itu mungkin gara-gara dia melihat
kok pemerintah begitu efisien terhadap anggaran, nanti bisa dijelaskan panjang lebar, tapi untuk kabinetnya gemuk sekali. Jadi timpang banget itu. Itu tolong bisa dijawab. Iya, jadi ini dua hal yang berbeda. Ya. Terkait dengan efisiensi anggaran, begini, kita sama-sama tahu ya bahwa ada di dokumen Astacita itu ada yang namanya 8 program hasil terbaik cepat. Di situ ada makan bergizi gratis. Di situ ada cek kesehatan gratis. Di situ ada renovasi sekolah yang sudah dianggarkan 20 triliun rupiah. Ini adalah komitmen finansial terbesar selama Republik ini berdiri untuk renovasi sekolah, ya. Lalu dan lain-lain gitu ya. Juga ada 17 program prioritas pemerintah gitu. Dan harus kita akuin bahwa pembiayaan dari program-program tersebut itu nggak murah, gitu. Dan yang harus kita ingat, kalau Presiden Prabowo mau ambil jalan gampang, kemarin itu Undang-Undang Harmonisasi Pajak sudah mewajibkan kita untuk naikin PPN 1% dari 11 menjadi 12. Akhirnya gitu kan? Akhirnya karena ini amanat undang-undang harus tetap dilakukan. Tapi kemudian Presiden sudah memutuskan bahwa yang naik hanya barang-barang mewah. Yang naik hanya komoditas yang memang sebelumnya sudah menjadi subjek atau produk yang dikenakan PPNBM atau pajak atas penjualan barang mewah seperti kapal pesiar, rumah di atas 30 miliar dan lain-lain lah, yang mewah-mewah itulah. Sementara barang konsumsi seperti kopi yang kita minum kan, atau kita gosok gigi pakai odol ya, atau sabun atau macam-macam lah makanan-makanan yang kita beli ya, itu kan nggak jadi dinaikin. Nggak dinaikin sama sekali. Itu artinya apa? Presiden nggak mau ngambil jalan gampang. Presiden berkata bahwa yang namanya sistem perpajakan di Indonesia itu harus memenuhi 3 prinsip. Prinsip berkeadilan. Berkeadilan ini artinya yang namanya pajak ini kan instrumen untuk memperkecil gap antara si kaya dengan si miskin. Gitu ya, itu keadilan. Lalu yang kedua, prinsip untuk melindungi. Ya. Melindungi apa? Daya beli masyarakat. Lalu yang ketiga, baru ini prinsip keberpihakan. Gitu. Nah, keberpihakan ini artinya tidak ingin membebani masyarakat banyak. Kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Sehingga Presiden memutuskan yang kena itu hanya barang mewah. Gitu. Nah, kemudian ada pilihan lain untuk membiayai program-program tadi. Pilihan lain adalah menaikkan batas atas utang. Gitu. Tapi nggak ada yang diambil dari dua-duanya pilihan ini oleh Presiden Prabowo. Yang diambil adalah apa? Presiden Prabowo di dalam keadaan yang seperti tadi itu memutuskan untuk justru menunaikan program prioritas nomor 3, yaitu efisiensi birokrasi. Mengencangkan ikat pinggang. Daripada rakyat yang kita susahkan ya dengan naikin pajak ya, atau daripada negara ini semakin tidak mandiri dengan menambah batas atas utang. Mendingan kita apa? Mendingan pemerintah aja deh yang mengorbankan dirinya untuk kencangkan ikat pinggang. Gitu. Nah, inilah dia efisiensi anggaran yang wujud konkretnya adalah Inpres Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Gitu. Nah, Inpres nomor 1 tahun 2025 ini kan prosesnya itu sampai betul-betul menjadi kebijakan dengan implementasinya ini kan prosesnya berjenjang. Awalnya Inpresnya itu sendiri ini komitmen Presiden, ya kan? Komitmen Presiden ini filosofinya itu adalah untuk melindungi uang rakyat dari penghambur-hamburan. Dan untuk memastikan setiap sen uang rakyat, setiap rupiah uang rakyat harus kembali kepada rakyat dalam wujud manfaat yang nyata, yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan dirasakan langsung oleh pejabat-pejabat. Jangan dirasakan langsung oleh koruptor. Gitu. Inilah dia spiritnya, inilah dia semangat dari Inpres tersebut. Kemudian karena ini prosesnya berjenjang, di sini melibatkan ada Kemenkeu. Di sini melibatkan ada kementerian sektor dan lain-lain. Presiden sadar betul itu. Gitu. Oleh karena itu, makanya setelah dari Kementerian Kemenkeu, sektor, lalu dibahas dulu di DPR. Dan seluruh prosesnya harus dijalankan terbuka. Harus dijalankan terbuka. Dan instruksi Presiden ini sudah jelas di dalam Inpres nomor 1 tahun 2025. Tidak boleh ada belanja negara, layanan publik yang disentuh. Nggak boleh. Nggak boleh ada belanja negara kepegawaian yang disentuh, nggak boleh. Jadi kalau ada isu PHK, katanya kan, atau isu kualitas layanan turun, atau museumnya jamnya operasionalnya dibatasin segala macam, bukan ini semangat dari si Inpres tersebut. Tapi kan ini masih berproses. Artinya begini,
Kalau misalnya kita nonton film series, ya, di film series itu ada 10 episode. Oh, ya. Kemudian kita udah ngambil kesimpulan setelah nonton episode ketiga, kan nggak fair juga, kan? Hanya karena kita boleh menonton film series itu, kemudian kita sudah ngambil kesimpulan dari episode ke-2 atau ke-3, misalnya seperti itu ya. Nah, sampai akhirnya jenjang terakhirnya dibahas di DPR. Kurang lebih seperti itu ya. Dan semuanya dilakukan seterbuka mungkin, sehingga partisipasi publik ini adalah bagian penting dari memastikan bahwa belanja negara yang kaitannya barang dan jasa, belanja negara yang kaitannya belanja modal, ini yang disisir ini harus betul-betul hati-hati. Karena yang disisir itu harus yang non-essential, betul, yang tidak diperlukan banget lah gitu ya. Kedua, yang tidak berdampak kepada masyarakat, harus yang rawan untuk diselewengkan atau dikorupsi. Makanya penekanannya itu pada ATK. Makanya penekanannya itu pada perjalanan dinas gitu. Makanya penekanannya itu pada seremoni-seremoni yang tidak penting atau yang paling terakhir adalah FGD gitu. Penekanan itu sebenarnya ke sana. Ambil contoh perjalanan dinas. Ini anggarannya 44 triliun loh. Gede itu. 44 triliun. Ya, bayangkan. NTT aja APBD-nya itu cuma 5 sampai 6 triliun. Iya. Bayangkan, ya. Atau kalau Jakarta nih yang paling besar ya. 44 triliun itu bisa setengah tahun Jakarta dibiayai sebagai kota yang dapat dikatakan paling maju lah ya di Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita ambil separohnya aja nih dari 44 triliun, tahu nggak? Ini udah bisa membiayai subsidi pupuk sebesar 9,5 juta ton untuk para petani kita. Bayangkan, gitu, dari yang tadinya nggak produktif ya, kita geser nih buat subsidi pupuk buat para petani, gitu. Dan ini bisa menjadi poin penting untuk mewujudkan swasembada pangan. Swasembada pangan ini kalau kita kemudian berhasil menjalankannya, ini yang untung rakyat loh. Jadi harga-harga terjangkau, inflasi juga dijaga. Apalagi sekarang dunia sedang menghadapi krisis pangan. India sudah membatasi dan sebagian sudah melarang ya gula dan beras untuk diekspor ke luar negeri. Jadi harga-harga pangan itu sekarang lagi tinggi. Indonesia nggak ngerasain kan? Tapi itu kan salah satu imbasnya juga dengan efisiensi ini ada beberapa pos-pos yang seharusnya bisa merelaksasi, menstimulus misalkan di beberapa daerah okupansi hotel dan lain sebagainya makin menipis dan ini kan mengakibatkan ke efek-efek yang lain di daerah-daerah. Bagaimana? Iya, itu betul. Jadi kami sudah berbicara dengan PHRI ya. Jadi ini adalah sebuah perkumpulan ya, hotel dan restoran Indonesia, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia. Jadi mereka mengatakan bahwa 40% dari income kami itu berasal dari APBN. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Yang tadi itu ya, yang perjalanan dinas, yang FGD, yang seremoni itu kan di ballroom biasanya kan. Nah, ini kita memang begini, yang namanya new awareness ya, kesadaran baru, yang namanya new habit, kebiasaan baru ya. Itu memang akan melahirkan turbulence, guncangan di tatanan yang lama. Gitu. Tapi kemudian setelah ini menjadi stable, setelah semuanya berhasil beradaptasi, ya, kebiasaan baru ini akan memunculkan tatanan baru yang lebih baik. Pasti akan lebih baik, gitu. Dan kami juga sudah bicara ke kawan-kawan PHRI bahwa kita bisa bantu, ya, bentuknya yang lain tapi jangan ini lagi, gitu. Memang Bapak Ibu untung dari APBN misalnya, cuman kan ini sekarang mau kita geser nih. Buat anak-anak kita supaya gizinya seimbang. Mau kita geser nih buat rakyat kita supaya kesehatannya terproteksi. Jadi nggak sakit dulu baru berobat. Yang sehat ini kan harus diproteksi dan itu amanah undang-undang. Undang-undang dasar pula pasal 28H ayat 1 dan ayat 3 mengatakan bahwa terkait kesehatan hak rakyat Indonesia itu ada 2. Hak untuk sehat, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan. Terkait yang kedua ini kalau udah sakit ya. Tapi hak untuk sehat ini kan harus diproteksi kesehatannya. Kayak gitu. Nah, hal-hal seperti ini sedang sedang kita upayakan lah, kurang lebih seperti itu ya. Sehingga kawan-kawan mungkin udah bisa lebih mandiri gitu ya, untuk tidak lagi 40% bergantung dari APBN gitu. Tapi begini, kita nggak akan tinggalkan kawan-kawan.
gitu. Gimana bentuk support yang lain gitu. Apakah kita lebih giat lagi mengundang Wisman ya kan dari luar supaya masuk ke sini bisa dengan cara-cara yang mempromosikan kebudayaan kita. Sekarang kan Kementerian Kebudayaan udah berdiri sendiri nih. Nah, kurang lebih hal-hal seperti inilah yang bisa kita lakukan. Jadi semua orang harus bersinergi lah untuk kemajuan bangsa ini. Gitu. Ya Bang, ini mohon maaf tapi sebelumnya Bang, tadi kaitan dengan dampak dari efisiensi anggaran. Ya. Ini kenapa, pertanyaan saya begini sebenarnya sederhana, kenapa kok harus ada yang mencuat dulu, baru kemudian ada kepastian nggak akan ada yang di PHK, ini tidak akan menyentuh sektor-sektor yang esensial. Ya itu Setelah ada kemunculan ini. Kita sudah tahu karena itulah akibat dari dibuka prosesnya secara terang benderang, gitu. Dan itulah dia kenapa tadi saya katakan bahwa jangan mengambil kesimpulan ya dari film series yang komplitnya 10 episode kan, baru episode kedua kita udah ngambil kesimpulan, itu jangan. Tapi begini, harus kita akuin lah bahwa kemarin ini memang ada misinterpretasi ya di level kementerian gitu, dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tidak kita prediksi sejak awal gitu. Itulah dia kenapa makanya prosesnya dibuat berjenjang, melibatkan partisipasi publik, dan yang paling penting melibatkan wakil rakyat, kawan-kawan di parlemen. Alhasil apa? Enggak kok, ternyata nggak dicoret kayak gitu loh. Enggak kok, ternyata UKT nggak naik gitu, KIP nggak disentuh, KIP kuliah ya. Terus habis itu beasiswa nggak disentuh dan lain-lain. Jadi bahwa kemudian dikatakan ini sudah menjadi kebijakan, enggak, ini belum menjadi kebijakan, masih berproses gitu ya. Dan ketika dia sudah menjadi kebijakan, itu adalah ketika dia sudah disepakati oleh DPR. Dan ketika sudah disepakati oleh DPR, everyone's happy. Artinya inilah dia yang tadi saya katakan bahwa ada concern dari mahasiswa, kekhawatiran mahasiswa yang kita harus jawab. Nah, ini jawabannya tuh di sini, ya, bahwa mahasiswa, kawan-kawan kita ini, kaum intelektual kita ini, memang kekhawatirannya itu make sense kok, karena mereka itu adalah kaum terdidik dan mereka khawatir nanti akan terjadi yang itu tadi ya, KIP kuliahnya berkurang, dan bukan hanya mereka yang demo kok. Saya ini bersahabat, bahkan saya memberikan dukungan konkret, ya, saya nggak usah kasih tahu ya dukungan konkretnya ya, kepada sebuah komunitas. Komunitasnya itu dia bergerak dari SMK, nyari anak-anak nggak mampu ya, untuk kemudian diupayakan ke IP kuliah oleh mereka. Dan sekarang anggotanya, yaitu penerima beasiswa KIP kuliah, itu sudah ratusan. Dan saya bangga sekali dengan mereka, dan mereka WhatsApp saya. Bang, mohon sekali Bang, mohon sekali. Ini KIP kuliah jangan dikurangi, apalagi dihapus. Begini, yang ketika saya baca hati saya agak teriris juga, gitu. Cuman kemudian saya memahami kesalahpahaman ini, karena ini mencuat kan, mencuat. Tapi ketika ini mencuat juga saya nggak menyalahkan, karena inilah konsekuensi dari proses ini dibuka, gitu. Dan saya katakan ke kawan saya, sahabat saya tersebut bahwa kamu nggak usah khawatir, KIP kuliah nggak akan disentuh. Nggak ada pengurangan sama sekali, apalagi dihapus. Oh ya Bang, makasih Bang, semoga benar ya Bang. Saya menjawab itu ya, karena saya sudah tahu waktu itu, padahal di DPR masih dibahas. Saya udah tahu tuh, gitu ya. Dan akhirnya ketika pembahasannya berlangsung DPR dan keputusannya sudah disepakati, benar, nggak disentuh, gitu. Dan Ibu Sri Mulyani lagi-lagi bilang nggak boleh itu disentuh. UKT, KIP, beasiswa nggak boleh disentuh. Gitu, karena itu masuknya ke dalam ranah bantuan, karena itu masuknya ke dalam ranah pelayanan publik. Bang, tadi efisiensi sudah. Ini yang baru, 100 hari Prabowo Gibran ini makan korban, Bang. Waduh, apa tuh? Satu menteri di resapel. Satu menteri di resapel. Tapi pertanyaannya itu agak luas, Bang. Oke, satu menteri di resapel. Menteri Pendidikan Ristek, ya. Mendikti Saintek. Ya, Mendikti Saintek. Sebelumnya itu banyak alur komunikasi antar menteri yang nggak kondusif, Bang. Bahkan ada beberapa menteri yang mengeluarkan statement yang sangat merugikan Pak Prabowo. Gitu. Nah, cara komunikasi publiknya masih ini, Bang, justru tidak kurang mencerminkan apa yang diinginkan Pak Prabowo. Iya, yang namanya komunikasi publik dari setiap kementerian itu dimonitor terus. Dan proses evaluasinya juga
itu never ending, ongoing proses lah, bisa dibilang gitu. Dia nggak akan berhenti, gitu. Jadi komunikasi publik setiap menteri sekali lagi ya, itu selalu dimonitor dan selalu dievaluasi. Terkait dengan reshuffle, ini hanya presiden yang tahu dan ini hanya presiden yang punya hak karena ini adalah hak prerogatif presiden. Ya, tapi dapat saya pastikan ya, setiap menteri kalau dia dapat berjalan seirama, seritme, artinya nggak hanya dia ke kiri sendiri, yang lain ke kanan, nggak hanya dia lurus sendiri, yang lain belok, nggak hanya itu, tapi tempo dan pace-nya itu harus seirama, harmoni. Nggak ada yang maju duluan, yang lain nyusul, atau yang ini majunya terlambat, yang lain udah duluan, itu nggak boleh. Karena setiap kerja kementerian itu terkait satu dengan yang lain. Misalnya program makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis ini, kalau pasokan bahan bakunya itu nggak cukup, sementara permintaan dari SPPG atau dapur MBG lah ya, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, itu kemudian permintaannya makin lama makin tinggi, tapi kapasitas produksi pertanian kita nggak bisa mumpuni. Akhirnya yang terjadi apa? Inflasi. Harga pasti naik. Itulah dia kenapa kalau setiap menteri, kalau kompetensi ya CV semua menteri udah oke lah, sudah oke, gitu ya. Tapi untuk pembuktian kinerja, ya ini nggak hanya soal kerjanya bagus apa enggak, tapi yang paling dilihat betul adalah keseiramaan. Keseiramaan, harmoni apa enggak dia dengan kementerian yang lain, kayak gitu ya. Jadi ketika dia ya bisa dikatakan nggak seirama, ya maka ya siap-siap menghadapi risiko untuk reshuffle, gitu. Tapi kalau dia bisa seirama, dijamin nggak akan kena reshuffle. Ini juga mengisyaratkan begini Bang, bahwa Pak Prabowo bisa saja mereshuffle di kapanpun untuk para menteri, dan ini di warning benar-benar kan? Betul. Oleh Pak Prabowo, dan ini kejadian. Betul. Dari awal kok sudah dibilang, ya. Jangankan dari awal deh. Sebelum diangkat jadi menteri, Presiden Prabowo belum jadi presiden, masih presiden terpilih. Mereka kan dipanggilin dulu kan ke Kartanegara. Udah di warning satu-satu. Kalimatnya benar-benar begini ya. Kamu jangan maling uang rakyat. Gitu. Dan itu disebutkan sampai 2-3 kali diulang. Gitu. Lalu yang kedua, kamu jangan menyelewengkan kekuasaan kamu lah. Kurang lebih seperti itu ya. Lalu kemudian di Hambalang kan dipanggil lagi. Dan ketika di Hambalang dipanggil ya memang bentuknya udah pengayaan materi lah. Kurang lebih gitu ya. Ada politik regional dan global, di situ dikasih pengayaan. Ada AI dikasih pengayaan dan lain-lain gitu ya. Tapi good governance, ya, pemerintah yang bersih, pemerintah yang efektif dan efisien, gitu. Itu selalu masuk sampai ke Magelang, dia selalu masuk menjadi materi pengayaan. Gitu. Jadi udah diwanti-wanti sejak awal. Ketika rapat kabinet pertama juga udah diwanti-wanti. Siapa yang nggak dukung MBG keluar. Gitu. Ketika pidato udah diwanti-wanti lagi, ya kan? Siapa yang nggak siap ikut arus besar ini keluar. Tapi berani nggak Bang ke menteri yang backgroundnya partai? Sama aja. Bagi presiden ini sama aja. Bagi presiden ini sama aja. Jadi siapapun menteri, ya, karena menteri ini kan pada prinsipnya pembantu presiden. Makanya kemarin sudah ada retret ya, yang di Magelang ya. Di sanalah ya semua orang itu melepaskan atribusinya. Di sanalah semua orang itu melepaskan nggak hanya profesi ya, tapi juga ketika dia profesinya sama-sama politisi, kan jaketnya warnanya beda-beda nih. Betul. Ya kan? Ada yang merah mawar. Ya kan? Saya tahu tuh. Kemudian ada kuning, kan? Kemudian ada biru, hijau dan lain-lain lah, gitu ya. Tapi kan di sana semua diminta untuk melepaskan itu semua dulu. Semuanya di sana adalah pembantu presiden, gitu. Jadi nggak ngaruh, nggak peduli. Ini orang ketum parpol kah? Ini orang dosen kah? Ini orang pemilik modal besar kah? Ini orang katakanlah profesional kah? Nggak ngaruh, gitu. Kalau misalnya tidak berkinerja baik, kalau misalnya kerjanya nggak seirama dan harmoni, maka mau nggak mau
gitu. Karena presiden ini adalah orang yang diberikan mandat oleh rakyat. Tanggung jawab penuh jalannya pemerintahan. Jadi nggak ada tuh nyalahin menteri tapi nggak nyalahin presiden, kan nggak mungkin. Ketika semuanya udah kacau balau, orang udah nggak nyalahin menteri lagi, tapi nyalahin presiden. Karena mandatnya itu penuh di pundak presiden. Yang namanya kekuasaan di tangan kiri, di tangan kanan ini ada tanggung jawab, ya kan? Kalau kekuasaan tanpa tanggung jawab jadinya tiran. Kalau cuma tanggung jawab tapi nggak ada kekuasaan, ini kita bunuh orang namanya. Dikasih tanggung jawab tapi nggak dikasih wewenang, misalnya kayak gitu ya. Ini kita membunuh orang. Tapi kan bobotnya harus sama. Nah inilah yang ada di tangan presiden sekarang. Tangan kirinya adalah authority, ya otoritas atau kekuasaan tadi. Tangan kanannya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab presiden itu adalah yang pertama, itu ingin menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, ya, dan efektif. Yang kedua, beliau ingin kesejahteraan rakyat meningkat, dan yang ketiga, beliau ingin meningkatkan kemandirian bangsa. Itu aja kok, tiga itu. Gitu. Kalau misalnya menterinya nggak bisa, atau mungkin bisa untuk hal lain di luar tiga itu, coret, reshuffle. Gitu. Ya, ada lagi? Nah, ini Bang, kalau dari saya gini tadi, Abang kan bilang ini new habits ya, new awareness dan lain sebagainya. Kalau mungkin lebih bahasa sederhananya adalah, kalau saya melihat ini kayak agak kocok ulang permainan lah gitu ya. Kira-kira. Bener nggak itu? Pertama itu bener atau enggak. Yang kedua, kita kan melihat juga program-program baru ini banyak ya Bang. Tadi ada makan bergizi gratis, kemudian juga cek kesehatan gratis dan lain-lain. Termasuk kebijakan-kebijakan juga, misalnya soal Danantara sebagai sovereign wealth fund itu kan. Nah ini sebenarnya arahnya mau kemana sih? Apa yang rakyat biasa kayak saya ini bisa paham? Buat apa sih ini barang gitu kira-kira? Jadi begini. Kalau kita analogikan ya, kita analogikan sebuah keluarga gitu ya. Ada kepala keluarga nih, presiden ya. Kemudian di sini ada anak tertua nih, yaitu Menteri BUMN yang selama ini emang tugasnya membuat regulasi, gitu ya. Lalu kemudian ada adik-adiknya dia, yaitu BUMN ini yang juga sudah punya anak, cucu dan cicit, misalnya kayak begitu ya. Nah, selama ini ketika BUMN atau si adik-adik ini ya itu terjadi apa-apa ya, atau misalnya kemudian merugi gitu. Ini yang nalangin siapa akhirnya? Si kakak tertua minta duit sama bapak. Ya kan, Pak, tolonglah. Akhirnya nalangin siapa? APBN. Gitu. Akhirnya yang berkorban siapa? APBN. Gitu. Nah, sementara ada BUMN yang untungnya gede banget, ya kan, dividennya besar, tidak perlu gitu. Penyertaan modal negara. Iya, sementara ada yang enggak dan lain-lain gitu ya. Nah, ini artinya apa? BUMN kita ini bisa dibilang geraknya ini kan nggak sama. Yang namanya badan usaha itu kan tergantung usahanya. Jadi kadang-kadang bukan isu internal mereka juga, ada yang isu internal, tapi kan kadang-kadang pasar ini sekarang lagi trennya itu kemana, misalnya kayak begitu ya. Cuman yang selalu ada itu, yang selalu nggak pernah suram itu kan bank, misalnya kayak begitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, maka untuk mengelola uang-uang BUMN ya, keuntungan-keuntungan mereka untuk wah ini harus siram ke sini nih. Ini harus tarik dari sini, siram ke sini nih. Itulah Danantara tadi. Jadi nggak perlu mengorbankan APBN. APBN ini uang rakyat, udah jangan diganggu-gugat buat BUMN. Kurang lebih seperti itu ya. Danantara inilah yang kemudian disebut financial manager. Manajer keuangan si adik-adik tadi ini. Dia mengelola, iya. Dan Danantara ini ya, jadi dia ini punya kewenangan yang juga cukup luar biasa untuk BUMN ya. Akan tetapi apapun kebijakan Danantara, kalau presiden kemudian nggak setuju, presiden punya hak di sini untuk memveto. Itu satu. Dan Danantara ini dikepalai oleh seseorang yang ditunjuk dan diberhentikan langsung oleh presiden. Nah, sementara kakak tertua ini sifatnya adalah mengawasi. Karena si kakak tertua juga yang membuat regulasi. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kalau misalnya BUMN kita merugi, APBN nggak ikut rugi. Tapi kalau BUMN kita untung, nyetor dia ke APBN. Ya kan, untung dong kita kan. Nah, kurang lebih seperti itulah. Logika sederhana dari Danantara. Ya, karena kenapa saya tanyakan ini menurut saya penting, Bang. Karena Danantara itu juga kan mengelola nggak sedikit uang ya, Bang. Ya. Banyak banget, di situ ada kurang lebih 900 miliar US dollar atau kursnya setara dengan 14.000 triliun rupiah. Nah, ini kan kita juga perlu tahu kemana larinya, kemudian juga dipergunakan untuk apa. Dan
kalau tidak salah, salah satu sumbernya juga dari efisiensi anggaran itu juga. Betul, kan, betul. akan dimasukkan ke sana. Nah itu sih Betul. saya kira. Dan saya kira impact dari Danantara ini juga harusnya positif gitu ya Bang. Tadi selain ke APBN bisa ke rakyat juga secara langsung. Gitu. Betul dong. Jadi dia ketika ketika ada 1 atau 2 BUMN merugi ya, nah ini kan financial manager inilah yang kemudian ngakalin nih, gitu. Ini kita ambil dari mana untuk kita tutup di sini dan dilihat nih, karena kan Danantara ini dia yang bisa membuat kebijakan, bukan membuat kebijakan, tapi punya pengaruh untuk kebijakan internal di BUMN tersebut. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dia ngeliat, wah ini BUMN kayaknya nggak sehat nih, gitu. Nah, kemudian Danantara lah yang kemudian membeli obat untuk menyuntikan obat tersebut ke masing-masing BUMN yang nggak sehat. Entah itu internalnya yang nggak sehat, who knows ya, atau keuangannya memang seret karena pasarnya lagi nggak bagus. Kita nggak tahu ya, tergantung BUMN-nya masing-masing. Jadi inilah dia fungsinya Danantara, itu mirip seperti yang di Singapura ya. Temasek ya. Temasek, ya. Jadi negara maju udah melakukan ini, gitu. Jadi dan Danantara sebagai konsep ini juga sebenarnya penggodogannya itu nggak baru kemarin sore, udah cukup lama kok. Dan alhamdulillah kawan-kawan di DPR ya, wakil rakyat kita juga sudah menyetujui konsep ini, kemudian sudah tertuang menjadi undang-undang. Nanti di akhir Februari Danantara akan kita launching. Presiden sendiri yang akan launching. Nah, gitu. Tapi pertanyaan yang pertama tadi belum kejawab Bang. Apa tuh? Ini kocok ulang apa bukan sebenarnya? Apanya yang kocok ulang tuh? Jadi karena ini banyak dalam tanda petik mungkin program atau mainan baru. Nah ini kan orang-orang lama ini akan terguncang tadi, turbulensi tadi gitu. Nah itu menjelaskannya seperti apa Bang? Kan ada pemain baru dong. Nggak penting sih pemainnya baru apa lama ya. Itu nggak penting. Yang penting adalah paradigmanya baru. Gitu. Jadi untuk mensukseskan MBG aja deh. Ini makanan udah ditaruh nih ke meja siswa nih, belum tentu dimakan sama dia. Betul. Kenapa? Ada sayur. Artinya mereka emang nggak suka dan nggak biasa makan sayur, gitu. Dan kalau saya tanya sama kepala sekolah, kenapa ini kok sayur paling banyak nyisa? Ya Pak, biasanya mie instan kalau istirahat makan siang. Dan ini nggak hanya anak-anak yang ekonominya kelas bawah loh. Yang dikasih jajan 50.000 aja. Kalau istirahat itu belinya cakwe sama mie instan. Ya dengan segala hormat kepada penjual mie instan dan cakwe ya. Cuman kita membicarakan kandungan gizi, misalnya gitu ya. Daripada soal cita rasa yang memang enak banget dan gurih, kan kayak gitu kan. Tapi kan anak-anak ini kan harus kita biasakan. Gitu. Nah, inilah yang kita bilang tadi new habit. Kesadaran baru dan kebiasaan baru. Dan ini pasti nggak sebentar prosesnya. Ini pasti akan lama. Tapi kan kalau nggak dimulai kapan? Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal cek kesehatan misalnya ya. Cek kesehatan ini kan nggak bisa langsung rame-rame banget, gitu. Kenapa? Orang kita ini kan udah kebiasaan ke fasilitas kesehatan kalau udah sakit. Sementara cek kesehatan gratis ini kalau kita ulang tahun, ya, kemudian kita diberikan waktu 1 bulan semenjak kita ulang tahun untuk memeriksakan kesehatan kita, terlepas kita sakit atau sehat, gitu. Dan ketika kita nggak punya keluhan terkait kesehatan, umumnya males dong ke vaskes. Nah, inilah dia yang kesadaran baru yang harus kita tumbuhkan, kurang lebih seperti itu. Nah, di dalam prosesnya termasuk efisiensi ya. Kita sudah terlalu lama ya menganggap biasa pejabat yang menghambur-hamburkan uang negara ya. Kita sudah terlalu lama menganggap biasa pejabat yang kita lihat, wah pelayanannya gitu amat ya pejabat ya, kayak gitulah kurang lebih ya. Pejabatnya nyaman. Iya, pejabatnya nyaman, kayak gitu-gitu ya. Atau kenyamanan itu kok agak lebay ya, kayak gitu ya. Nah, kita udah biasa menganggap itu, kita sudah terlalu lama menganggap itu biasa, gitu. Nah, inilah yang mau kita ubah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini berangkatnya dari paradigma dulu. Ini nggak boleh dianggap biasa lagi. Nah, membiasakan hal baru dari yang tadinya dianggap benar karena biasa, ini nggak mudah. Kita ingin membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Kurang lebih seperti itulah. Dan ini kan dari mindset dulu. Gitu. Makanya ada sedikit turbulence tadi saya bilang. Cuman nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dulu juga ojol pas baru mulai. Turbulence mana-mana. Kenapa? Disrupsi. Disrupsi itu karena dia mengganggu tatanan yang lama. Dia mengganggu tatanan yang lama. Gitu. Nah, inilah yang sedang kita lakukan sekarang. Asalkan memang tatanan baru yang mau kita bentuk ini memang lebih baik. Dan ini insya Allah kami hakul yakin ini akan baik. Karena kalau nggak begitu, kita nggak jadi negara maju 2045. Kalau kita nggak jadi negara maju 2045, kita akan terjebak di Millennium Trap. Gitu. Dan kita nggak punya pilihan. Tim kepresidenan udah menghitung-hitung ya. Kalau kita mau jadi negara maju 2045, maka
3 atau 4 tahun dari sekarang pertumbuhan ekonomi kita udah harus 8%. Ya. Artinya kerjanya nggak bisa biasa-biasa aja. Extraordinary ya. Artinya harus ada tembok-tembok lama ini harus kita dobrak nih, gitu. Nah, orang-orang yang sudah lama menikmati si tembok-tembok lama tadi, ya mungkin terganggu karena ini kan tatanan lama kan kita rusak kan. Iya. Kita mau bikin tatanan baru, kurang lebih begitulah. Tapi apakah kemudian aktornya berganti atau yang lama itu nggak penting. Dari saya gini, Bang Uki, kenapa muncul paradigma saat ini bahwasannya rezim saat ini kok terkesan rezim cek ombak ya. Apa tuh cek ombak gimana? Jadi udah keluarin dulu aja kebijakan, nanti kalau kita lihat responnya, kalau positif ya dilanjut, kalau negatif ya kita tarik gitu. Contoh misalnya kemarin sempat rame-rame soal gas LPG misalnya, ya kan. Kemudian tadi sudah jawab juga soal PHK misalnya, yang itu nggak jadi gitu ya. Nah maksudnya gini, Bang Uki menjawab itu bagaimana gitu supaya dia paradigma itu salah misalnya begitu. bukan cek ombak. Jadi kalau terkait dengan LPG ini kebijakannya bukan hanya diketahui oleh presiden, tapi presiden bahkan mendukung. Ya, jadi bukan hanya diketahui, tapi juga mendukung. Tujuannya apa? Tujuan dari transformasi, ya, pengecer menjadi subpangkalan. Ini mulia kok. Ini mulia. Presiden ingin, ya, uang rakyat yang sudah turun menjadi subsidi ini itu supaya tidak salah sasaran, gitu ya. Lalu yang kedua juga presiden ingin supaya uang rakyat yang sudah turun menjadi subsidi ini kemudian tidak dioplos karena banyak sekali kualitasnya itu sudah menurun, yang harusnya 5 kilo ya itu sudah menjadi 3,5 atau yang harusnya 3 kilo kemudian diterima masyarakat 2,5, tapi kan masyarakat kan nggak nimbang lagi, kurang lebih seperti itu ya. Inilah dia kemudian dilakukan pengecer-pengecer ini supaya dia mendaftar di aplikasi gitu. Nah aplikasi ini kemudian bisa men-trace by name by address siapa-siapa saja yang beli gitu, karena ada yang beli ternyata dia pemilik usaha restoran dan bukan restoran mikro. Restoran besar. Restoran ya lumayan lah gitu ya. Kalau ada UMKM kan yang boleh pakai itu cuma yang mikro. Ya, kecil, kemudian menengah, apalagi besar itu ya nggak boleh lah. Itu nggak boleh. Nah, cuman ada yang menyelewengkan inilah gitu. Dikarenakan apa? Pendataannya itu tidak ada atau tidak tertib lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kemarin itu ditertibkan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terkait dengan kisruh yang terjadi ya, ini bukan di tataran kebijakan, tapi di tataran implementasi dari kebijakan tersebut ya. Jadi niat Pak Menteri itu sebenarnya baik ya, cuman kemudian diimplementasikan ya. Ketika diimplementasikan itu langsung tuh pengecer yang belum bertransformasi menjadi subpangkalan tidak boleh bertransaksi gas LPG, kan kurang lebih begitu ya. Nah, inilah dia kemudian yang presiden langsung turun tangan untuk kemudian tidak ya transformasi dan transaksi LPG ya, transformasi pengecer menjadi subpangkalan serta transaksi gas LPG itu dibolehkan dan mereka berjalan paralel gitu. Tapi pengecer ini bukan hanya diminta tapi juga didorong gitu ya untuk kemudian menjadi subpangkalan. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi masyarakat ini kan butuh waktu ya untuk memahami, mungkin download aja nggak ngerti ya kan, mungkin sebelumnya HP-nya poliponik ya. Bisa jadi kan kayak begitu ya. Jadi itulah dia yang kemudian presiden turun tangan lah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi dalam hal ini kebijakan Pak Menteri, Pak Bahlil dalam hal ini sebenarnya nggak salah dan didukung oleh presiden. Hanya implementasinya yang kemudian setelah kita lihat ini butuh penyesuaian lah, kurang lebih seperti itu. Terakhir mungkin pertanyaan kecil ya sebelum penutup. Kan ini efisiensi anggaran. Saya mau dengar dong, Mas Uki, Pak Presiden ini kena akibat dari efisiensi nggak? Misalkan kamarnya di istana AC-nya mulai yang tadinya 18 jadi 25. Ada cerita-cerita gitu nggak? Ya AC yang tadinya suhunya suhu kamar ya. Suhu kamar itu kan antara 16 sampai 22 lah ya. Itu suhu kamar kan. Sekarang dibuat menjadi suhu kerja. Presiden juga begitu? Semua instansi pemerintah. Cuma kan memang kalau kementerian ya punya kebijakan internal lah. Kurang lebih seperti itu ya. Cuma kalau di kantor saya sudah kena itu. Sudah kena itu ya. Terus jam 5 ya, apabila tidak ada keperluan pulang.
kalau ada keperluan melapor ke pengurus gedung. Gitu, supaya apa? Lampu, kemudian AC koridor itu nggak dimatiin. Nggak boleh lembur-lembur. Lembur itu boleh, tapi harus bilang sama pengelola gedung. Harus bilang sama pengelola gedung. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan benar, kita udah nggak pakai ATK. Gitu. Semua digital. Yalah, sekarang itu bikin MOM rapat emang masih begini. Digital. Kan enggak kan? Orang udah pakai laptop. Iya. Misalnya seperti itu ya. Kurang lebih begitu ya. Terus penghematan perjalanan dinas itu juga berasa sekali ya. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ngelihat seorang jubir kantor komunikasi kepresidenan itu membela ya kebijakan efisiensi, percaya deh, di dalam juga kita ngerasain. Kena juga. Jadi misalnya ada tamu yang datang, ini kok agak panas ya kantor lu bro ya. ada yang kayak gitu, ada juga yang datang gitu ya, bro pinjem bolpen dong, ya ini. Wah bolpennya udah tersendat-sendat nih, ada lagi nggak? Nggak ada bro. Karena kita nggak beli ATK. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Terutama yang paling kena banget memang perjalanan dinas gitu. Jadi masyarakat publik itu berhak untuk tahu ya bahwa kalaupun jubir-jubir kantor komunikasi kepresidenan ini ya membela habis-habisan gitu ya efisiensi, itu karena kami tahu gitu, karena kami tahu, kami ngerasain sendiri. Kena juga. Kena. Dan kami tahu ini niatnya baik gitu. Itulah dia kenapa biar deh kami gerah-gerah sedikit ya. Asalkan itu tadi masyarakat cek kesehatan tuh bisa gratis. Asalkan itu tadi pangan kita swasembada nih, ketahanan pangan kita gitu. Asalkan itu tadi anak-anak kita tuh dari Sabang sampai Merauke itu bisa makanan bergizi gitu. Itu dia ya. Nah, jadi kalau misalnya ada oknum-oknum pemerintah yang ya mungkin nggak di depan layar ya, ngeluh-ngeluh gitu. Ya itu kebiasaan makan enak. Ya, kebiasaan ya mungkin begitulah. Jadi kalau saya ibaratkan sedikit ya, efisiensi ini kita ibaratkan anggaran itu kalau kita analogikan tubuh, ini yang kita hilangkan cuma lemak-lemak yang nggak dibutuhkan tubuh. Lemak-lemak jahat ini ya. Lemak-lemak jahat yang bikin kita nggak sehat, yang bikin kita nggak gesit, yang bikin kita lambat gitu. Ini sekarang dikikis nih, dikurangin nih. Jadi bukan ototnya yang dikurangin, apalagi organ tubuhnya yang diamputasi gitu. Nah, dapat saya pastikan kalau misalnya curhat-curhat nih ada kawan-kawan oknum pemerintah lah katakan begitu ya, curhat, gue mah nggak dukung, misalnya kayak begitu ya, dapat saya pastikan dialah penikmat lemak-lemak ini sebelumnya, gitu. Kita yang di PCO ya, kantor komunikasi kepresidenan, yang juga lemak-lemaknya udah disisir nih. Mulai ramping ya. Iya, jadi udah agak panas gitu ya. Bukan panas lah, maksudnya nggak sedingin dulu lah kantor kita ya. Baik, Bang Uki, Bang Arsi, terima kasih udah hadir. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Baik kawan-kawan semua yang ada di dunia mana aja ya, dunia maya, dunia nyata. Terima kasih. Kita akan kembali ke Bebas Bicara dengan narasumber dan tema yang berbeda. Salam Bebas Bicara. Salam Bebas Bicara. Thank you. Siap. Thank you Bang, udah melahap semua.